Kita kembali akan bahas terkait dengan tombol reset pendaftaran di SSCSN P3K ya, atau di SSCSN pendaftaran BKN, karena banyak sekali timbul pertanyaan terkait hal tersebut, apakah saya harus mereset pendaftaran atau tidak dan lain sebagainya. Dan hal ini sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian di video yang saya upload sebelumnya. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai karena kita akan bahas terkait hal ini. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, terkait dengan tombol years later. pendaftaran ini sebenarnya sudah saya jelaskan atau sudah diinfokan di video sebelumnya, bahwasanya untuk reset pendaftaran ini itu diperuntukkan bagi pelamar yang sebelumnya itu menyelesaikan pendaftaran tetapi di sekolah induknya tersedia formasi namun tidak bisa memilih, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sesuai dengan judulnya yang saya buat. Itu ada 4 kondisi yang tidak harus teman-teman guru melakukan reset pendaftaran. Yang pertama kita bahas terkait yang kondisi guru atau pelamar yang sudah mengakhiri pendaftaran dan tidak harus untuk mereset pendaftaran, yaitu guru swasta yang sudah mengakhiri pendaftaran, atau yang sudah cetak kartu pendaftaran, atau yang sudah resmi pendaftaran. Karena guru swasta ini sudah kita ketahui bahwasanya itu memilih formasi nanti di tahap kedua. Nah, kita lihat di sini alur seleksinya. Untuk guru swasta itu nanti memilih formasi setelah seleksi kompetensi pertama. Jadi teman-teman yang guru swasta itu tidak perlu melakukan reset pendaftaran. Meskipun mungkin di portal SSCSN itu muncul reset pendaftaran, sebaiknya jangan direset karena di sini teman-teman itu nanti memilih formasi di tahap kedua atau setelah seleksi kompetensi 1. Nah, kemudian kondisi guru atau pelamar P3K 2021 yang tidak harus mereset pendaftaran adalah lulusan PPG. Nah, ini tentunya sama halnya dengan guru swasta, karena lulusan PPG ini nanti akan memilih formasi itu setelah seleksi kompetensi pertama atau di tahap kedua nantinya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman tidak melakukan reset pendaftaran. Kemudian yang ketiga adalah guru honorer negeri yang instansinya atau kabupatennya atau daerahnya tidak buka formasi P3K 2021. Tentunya hal ini juga sama kondisinya dengan guru swasta dan lulusan PPG. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan peraturan Menpan RB bahwasanya untuk pendaftaran itu bisa dilakukan lintas wilayah itu pada seleksi tahap ketiga ya. Di tahap ketiga baru nanti teman-teman guru honorer itu baru bisa melakukan pendaftaran lintas wilayah atau lintas kabupaten, seperti itu. Jadi guru honor negeri yang di daerahnya tidak membuka pendaftaran P3K 2021, apabila muncul reset pendaftaran ya sebaiknya jangan melakukan reset pendaftaran seperti itu, karena pemilihan formasi ini bisa dilakukan yaitu setelah atau di tahap ketiga setelah seleksi kompetensi kedua, seperti itu. Kemudian kondisi yang keempat adalah guru honorer negeri yang tidak tersedia formasi di sekolah induknya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Apabila teman-teman guru honorer sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah mencek pengumuman di instansinya bahwasanya jurusan saya, sekolah saya itu tidak terbuka formasi di sekolah induknya. Jadi Bapak Ibu guru sudah melakukan pemilihan formasi di sekolah lain. Ya, sudah melakukan pemilihan formasi di sekolah lain dan sudah mengakhiri pendaftaran dan juga sudah cetak kartu pendaftaran, kemudian muncul tombol reset pendaftaran, apakah harus? Ya sebaiknya tidak, karena sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan atau sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Panselnas untuk pemilihan formasi, bahwasanya guru honor negeri yang tidak tersedia formasi di sekolah induknya itu bisa melamar ke sekolah lain asalkan masih dalam satu kabupaten untuk di tahap pertama, masih dalam satu wilayah atau kabupaten, dan selama juga di sekolah yang kita tuju itu tidak atau masih tersedia formasi yang bisa kita pilih. Dan tentunya hal ini jangan khawatir teman-teman sekalian, karena verifikasi atau verifikasi yang dilakukan sistem, maksud saya terkait dengan pemilihan formasi yang bisa kita pilih sebelumnya itu kan sudah disesuaikan dengan sistem Kemendikbudristek, bahwasanya formasi yang dimunculkan atau lokasi yang dimunculkan itu sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga hasil dari verifikasi sistem, seperti itu. Namun muncul banyak pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau seandainya ketika kita melakukan pendaftaran sebelumnya banyak melakukan kesalahan, seingatnya banyak melakukan kesalahan atau salah input data, apakah harus reset pendaftaran? Nah, ini
kembali lagi kepada Bapak Ibu guru sekalian, silakan tentukan pilihannya apakah harus mereset atau tidak apabila mengalami atau berada dalam kondisi seperti itu. Karena sudah dijelaskan bahwa untuk reset pendaftaran ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman guru honorer yang sebelumnya tersedia formasi di sekolah induknya namun tidak bisa memilih atau hilang. Nah, baru melakukan reset pendaftaran atau melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan apakah salah input ketika melakukan pendaftaran sebelumnya, boleh melakukan reset dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung lagi pilihannya dari Bapak Ibu guru sekalian. Karena konsekuensinya sendiri itu Bapak Ibu yang menerimanya. Karena di video saya sebelumnya sudah saya juga sebutkan contohnya, ada salah satu guru yang tidak tersedia di sekolah, tidak tersedia formasi di sekolah induknya dan sudah melakukan pendaftaran, sudah memilih formasi di sekolah lain yang tersedia formasinya, namun melakukan riset pendaftaran tiba-tiba formasi yang dipilih sebelumnya itu hilang dan yang muncul adalah formasi sekolah yang jauh dari daerahnya seperti itu. Jadi itu semuanya dikembalikan lagi kepada pilihan Bapak Ibu guru apakah harus melakukan riset pendaftaran atau tidak. Namun dari 4 kondisi yang saya sebutkan tadi, sebaiknya kalau sudah sesuai dengan aturan yang disebutkan atau yang dijelaskan dalam Permen Pan RB, sebaiknya jangan melakukan riset pendaftaran seperti itu karena ditakutkan konsekuensinya atau resikonya yang saya sebutkan tadi ya. Formasi yang kita pilih sebelumnya itu hilang dan lain sebagainya. Kemudian di video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini pertanyaannya, Pak, mau tanya, barangkali penjenengan paham sekolah saya buka satu formasi, jumlah guru ada 2, saya dan teman saya. Waktu pendaftaran punya teman saya sudah terkunci di sekolah saya, punya saya banyak opsi pilihan termasuk sekolah saya sendiri. Akhirnya saya pilih di sekolah saya sendiri. Kalau saya sudah mendaftar di sekolah sendiri, apakah perlu reset ulang untuk memilih lagi? Soalnya waktu daftar awal belum terkunci, masih banyak pilihan. Nah, ini tentunya kalau dari penjelasan Panselnas, kalau seandainya sudah memilih formasi yang tersedia di sekolah induknya di pendaftaran sebelumnya, yaitu jangan lakukan reset karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Permen Pan RB nomor 29 ayat 1 bahwasanya kalau tersedia formasi di sekolah induk, maka pelamar wajib memilih formasi di sekolah induk tersebut atau mendaftar di sekolah induk tersebut. Namun di sini posisinya itu tidak terkunci. Nah, sini kita kembali lagi ke penjelasan dari Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu bahwasanya untuk kondisi formasi yang terkunci itu adalah prioritas bagi pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi didasarkan pada 3 kondisi atau 3 kategori. Yang pertama, kepemilikan sertifikat pendidik yang linier. Kemudian jumlah jam mengajar, guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak itu lebih diprioritaskan, dan juga ada faktor usia. Mungkin barangkali kondisi Bapak yang bertanya ini adalah guru yang temannya satu lagi itu memiliki kategori yang ketiga ini sehingga formasinya terkunci, sedangkan Bapak yang bertanya ini itu lebih tidak diprioritaskan ya dari kondisi yang sudah disebutkan Kemendikbudristek ini. Jadi bisa memilih formasi di sekolah lain atau bisa memilih formasi di sekolah induknya. Tapi kalau sudah sesuai aturan, yaitu Bapak sudah memilih formasi di sekolah induknya itu, jadi Bapak tidak perlu lagi melakukan reset pendaftaran seperti itu. Oke, itulah sekedar sharing dan berbagi informasi kepada rekan-rekan semua terkait dengan reset pendaftaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.